Salam, segala salam. Pemirsa, kembali jumpa saya Dewi Larasati dan narasumber kita Kang Raga, seorang praktisi spiritual dan supranatural. Baik pemirsa, kita akan lanjut perbincangan kita kemarin. Kita akan kupas lebih dalam ya Kang Raga. Betul. Karena banyak hal sekali yang ingin saya ketahui lebih dalam. Siap. Langsung ya Kang Raga? Siap. Kang Raga, dalam pembahasan kita kemarin, Kang Raga menyebutkan sedulur papat Kalimo Pance atau Kakang Kawah di hari-hari ya. Nah itu kan wujud lahirnya saja, ya yang dapat kita rasakan, kita pegang ya, seperti air, tanah, api, angin seperti itu. Nah, apakah sedulur papat tersebut itu juga ada wujud batinnya, Kang Raga? Mohon dijelaskan. Mangga silahkan Kang Raga. Ya. Jadi di setiap yang wujud ya, ataupun yang lahir pasti ada batin gitu loh ya. Pasti ada batin. Tapi di setiap batin belum tentu ada lahir ya. Gitu ya. Jadi ya sebetulnya antara lahir dan batin itu memang simetris ya, gitu ya? Simetris. Seperti siang dan malam. Iya, seperti siang dan malam gitu loh. Cuma seringkali memang antara yang batin ini seringkali tidak terdeteksi. Gitu. Sejauh ini belum terdeteksi. Ya, karena dianggap tamayul gitu loh. Jadi kekosongan ya. Jadi bumi ini kan ada di kekosongan ya. Dimana kekosongan ini tak terbatas. Betul kan? Seperti langit ya, yang langit yang maha luas tak terbatas, sementara buminya kecil gitu, seperti itu ya. Siap. Jadi yang kosong ini tidak terdeteksi sejauh ini gitu loh. Jadi jelas bahwa di setiap yang lahir ini, yang wujud fisik ini ada batinnya gitu loh. Nah, seperti air umpamanya. Kenapa air ini menyegarkan? Ya? Kenapa air ini menghidupkan ya, dari tanaman yang kering ya kan, sudah layu, sudah mau mati, kemudian disiram dengan air menjadi segar, menjadi hidup kembali gitu kan. Dari seorang yang jatuh pingsan, kemudian kita cipratin dengan air menjadi sadar. Siap. Gitu kan. Berarti di situ memang air, di situ ada kekuatan batin di dalamnya gitu kan. Pada saat kita mengalami haus dan dahaga seperti apa, kemudian kita meneguk segelas air umpamanya kan, minum segelas air, kemudian kita pun menjadi segar. Berarti kan ada kekuatan di balik air itu. Betul. Ya. Jadi bukan hanya sebatas mungkin air yang terlihat secara kasat mata saja, ya, yang mungkin ya dianggapnya tidak biasa saja lah gitu ya. Ada wujud batinnya ya, yang saya yakinin bahwa di balik wujud air ini ada kehidupan yang disebut dengan bangsa malaikat. Jadi malaikat ini ada di unsur air ya. Air ya. Air ini kependekan dari alam ilahi Robbi. Alam ilahi Robbi. Ilahi Robbi ini adalah utusan Rob, ya, utusan Robbi atau utusan guru. Jadi Robbi ini sekali lagi ya, seringkali saya sampaikan, Robbi ini adalah guru. Ya, bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya itu adalah guru. Ya, ilahi Robbi itu adalah utusan guru. Jadi malaikat ini adalah utusan dari guru gitu loh. Dalam wujud lahiriahnya atau wujud fisiknya ini adalah air gitu loh ya. Sesuai sifatnya juga ya kan? Sesuai dengan sifatnya ya. Jadi masyarakat itu kan mengetahui ya bahwa sifat malaikat ini kan taat, sujud ya. Jadi taat ataupun sujud ya terhadap Rob ya. Setia, sama dengan air pun begitu, sujud, mencari titik yang terendah ya. Di mana ada titik yang terendah maka dia akan lalui. Betul sekali. Dia akan laluin gitu.
wujud dari Iya. air adalah malaikat. Malaikat Betul. wujud batinnya ya dari air ini adalah malaikat. Malaikat. Sifat malaikat ini juga termasuk menyadarkan tadi ya. Pengobat ya. Iya, jadi termasuk alam bawah sadar ini ada di unsur air ya. Selama ini kan masyarakat seringkali ya menyebut alam bawah sadar, alam bawah sadar. Ini di mana sih letaknya itu, tempatnya alam bawah sadar itu di mana? Ada di unsur air ini. Makanya tadi kenapa orang pingsan kita cipratin dengan air menjadi sadar, gitu loh. Bersifat memang menyadarkan. Memang pencerahan. menyimpan alam bawah sadar. Betul. Alam bawah sadar yang menyimpan potensi kekuatan yang luar biasa. Pokoknya positif aja ya. Kenapa potensi luar biasa? Ya karena 70% mendominasi tubuh kita, juga mendominasi bumi ya. Betul. Wilayah bumi ini didominasi dengan air. Begitupun dengan wilayah dari jasmani kita ini, betul. Ya, itu didominasi oleh air. Makanya menyimpan kekuatan yang luar biasa, termasuk kekuatan-kekuatan untuk menghadirkan berbagai macam keajaiban. Itu ada di unsur air, ya. Ya, seperti menimbulkan berbagai macam penyakit, umpamanya cukup dengan segelas air dan berbagai macam lah. Sifat-sifat air itu juga mensucikan, membersihkan, ya kan? Banyaklah gitu loh. Nah, begitupun dengan batin dari api ya. Jadi wujudnya api ya yang kita ketahui seperti itu ada batinnya gitu kan. Ada batinnya ya. Batinnya itu berupa iblis. Iblis ataupun setan. Makanya dalam agama itu kan disebutkan bahwa iblis itu tercipta dari unsur api. Termasuk ya. jin juga berarti. Termasuk. Jadi kalau jin ini ada asapnya. Ya, dari api juga tapi dari unsur asapnya. Dari unsur asapnya itu adalah jin gitu kan. Nah, iblis dan setan itu dari api ya, atau wujud batinnya dari unsur api itu adalah iblis ataupun setan gitu kan. Nah, kemudian dibalik dari unsur tanah ya, atau unsur tanah ya, unsur bumi, ini unsur batinnya itu siluman ya. Siluman ya, sifat lumampah manusia ya. Sifat lumampah manusia, siluman ya. Sifat lumampah manusia ya. Sebetulnya mereka ini juga termasuk dari leluhur juga gitu loh. Tapi leluhur yang telah mencapai kepada kesempurnaan tertentu gitu kan. Jadi meninggal atau seperti apa itu Kang Rangga? Kalau siluman ini tidak meninggal. Tidak meninggal ya. Beda dengan leluhur yang ada di unsur angin ya. Jadi di balik unsur angin ini ada yang disebut dengan leluhur atau karun ya. Tapi ini leluhur yang meninggal. Leluhur yang mati ya, itu ada di unsur angin. Nah, sementara siluman ini ada di unsur tanah gitu loh. Apa moksa itu ya Kang Rangga? Iya, moksa. Mereka menempati ruang seperti tumbuh-tumbuhan, ada juga di binatang juga, ada juga di bebatuan, ya, banyak lah yang memang di unsur-unsur tanah tersebut gitu loh. Jadi mereka itu juga saudara-saudara kita. Iblis termasuk juga saudara kita, ya kan? Begitupun dengan malaikat, begitupun dengan siluman dan leluhur ya. Itu semuanya adalah sedulur papat kita. Nah, pancernya itu adalah nyawa atau roh diri kita. Oh, ya betul. Kan? Benar Kang Rangga. Jadi menarik sekali ya. Jelas kalau bangsa malaikat jelas ya, masyarakat mungkin menerima karena mungkin diagung-agungkan. Ini iblis Kang Rangga. Kan banyak sekali ya yang mengusir iblis atau memperlakukan iblis itu sosok yang jahat. Menurut Kang Rangga itu seperti apa dan bagaimana kita bisa
selaras dengan apapun ciptaan dari Tuhan, ya, dari Sang Holy, itu kan pasti yang terbaik ya. siap. Ya, apapun itu tetap, kenapa diciptakan berarti ada manfaatnya, membawa manfaat yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan ini. Seperti iblis ya, ataupun api ya, wujud lahirnya api, Betul. wujud batinnya iblis ya kan. Api ini manfaatnya selama ini sangat besar sekali. Iya, besar dalam sekali. kehidupan ini Benar, ya benar. kan? Yang memotivasi diri kita, menyemangati Wah, diri kita, benar. ya kan? Kita bisa berdiri tegak karena adanya unsur api itu. Oh. Coba kalau hanya unsur malaikat, ya, hanya mencari Terus ya? terendah lunduk, Oh, gitu. terus gitu kan, gitu loh. Kapan Iya. berdirinya? Masuk, gitu masuk, loh, ya. masuk. Sangat logis Kang Raga, siap. Jadi ya itu. Jadi sifat api itu tadi tegak lurus, membakar, ya, memasak, Motivasi hidup. motivasi, ya, dan Jadi nggak jahat sebenarnya Kang Raga. Nggak jahat. Kalau dari penjelasan yang Kang Raga sampaikan Iya, ini nggak gitu jahat. ya. Jadi nggak perlu diusir Kang Raga. nggak perlu, gimana mau ngusir, orang ada di dalam diri kita. Oh, gitu. siap.